Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saya masih fi syarhi kitab Al-Fawaid Al-Mardiyah syarah Mukhtasar Latif Imam Jamaluddin Ar-Ramli rahimahullah al-mutawaffa sanah 4 wa alf min al-hijrah an-nabawiyah. Nah, la yudriku setelah ai itu selalu badal dari kata yang dijelaskan. Apa itu at-tarf? At-tarfu adalah al-basar. Jadi at-tarfu marfu berarti al-basar juga marfu sebagai badal. Nah, terus baik. Kata beliau rahimahullah, ini masih dalam najis-najis yang dimaafkan ya. Telah berlalu terkait dengan rambut yang najis, sedikit ya, yasir, sedikit rambut yang najis dikecualikan darinya apa? Najis, rambut dari najis mughalladhah itu enggak dimaafkan. Nah, tidak dimaafkan. Kemudian berikutnya adalah bangkai yang tidak mengalir darahnya, dipersyaratkan padanya apa? Dipersyaratkan padanya bukan dia jatuh dengan sendirinya dan mati di dalam. Ya, jatuh dengan sendirinya dan matinya di dalam air. Jadi dia mati gara-gara air, tenggelam dalam air. Dan jatuhnya juga bukan karena perbuatan manusia tapi sendirinya. Nah, atau misalnya ditiup oleh angin jatuh mati gitu. Ini juga masuk ya, dimaafkan. Adapun kalau perbuatan manusia maka tidak boleh. Tidak dimaafkan. Kata beliau rahimahullah, selanjutnya adalah najis yang tidak bisa dijangkau oleh at-tarf. Apa itu at-tarf? Al-basarul mu'tadil. Al-basar al-mu'tadil, yakni mata pandangan yang normal. Pandangan yang normal. Baik. Ini makna at-tarf. Jadi bukan pandangan yang rabun, pandangan orang yang rabun, bukan juga pandangan orang yang matanya tajam sekali, enggak, pandangan normal. Jadi najis ini, dia najis nih, jelas najis. Terus masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam air ya, yang mana jumlah najis ini kalau tersendiri gitu tidak kelihatan pakai mata. Tidak kelihatan pakai mata. Nah, seperti misalnya yang ada di sayap lalat. Di mana? Di kaki lalat. Najis yang ada di kaki lalat, misalnya kita lihat lalat terbang, dia hinggap di najis. Kelihatan nih, hinggap di najis. Jelas ya? Gimana? Hinggap di najis. Kita lihat dia hinggap di najis, kemudian langsung turun ke air. Baik, maka ini jelas apa? Ini jelas menunjukkan apa? Ada najis yang ada turun di air. Cuman kan tidak kelihatan dengan mata. Tidak kelihatan dengan mata. Demikian pula misalnya percikan najis. Ini kan tidak kelihatan juga oleh mata. La yudriku tarf. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Najis yang tidak kelihatan oleh mata ini dimaafkan menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Nah, kemudian ini dipersyaratkan juga sama seperti sebelumnya ya. Ini syarat umum untuk semua najis-najis yang dimaafkan, yaitu tidak sampai membuat airnya berubah. Nah, kalau misalnya begini, ada najis yang tidak kelihatan oleh mata, satu titik gitu. Titik. Kemudian digabung jadi satu baru dimasukkan dalam air. Ini dianggap banyak. Sudah kelihatan tentu saja, ya kan? Sudah kelihatan tentu saja. Atau misalnya masuk najis yang tidak kelihatan oleh mata.
Setelah itu masuk lagi sampai merubah air, ini najis. Nah, jadi maksudnya di sini najis yang tidak kelihatan oleh mata dan tentu saja tidak sampai merubah air. Baik. Berikutnya wa manfaat thayyir law waqa'a fi ma'in qadir. Manfaat tempat duburnya burung. Nah, kalau jatuh dalam air yang sedikit. Jelas ya, kalau jatuh dalam air yang sedikit. Burung buang air, ya, jelas tentunya ada yang melekat pada duburnya kan begitu. Nah, kalau dia jatuh dalam air yang sedikit, ya maka juga dimaafkan. Kenapa? Karena yang seperti ini sulit. Ya, jadi di zaman dahulu hal itu, ini bejana ditaruh di luar rumah terus burung datang dan seterusnya, ya. Ini hal yang dimaafkan. Baik, dan juga ya sulit untuk menjagai dan juga najisnya sedikit. Ya, sedikit sekali sehingga dimaafkan. Berikutnya wal fa'ar, tikus, wa ma alqahu minan najasa, dan najis yang dia buang fi buyutil akhliyah, di rumah di WC. Buyutil akhliyah, rumah-rumah khala WC. Nah, jadi di WC umum itu yang di tempat yang di zaman dahulu di luar rumah, ya. Di luar rumah ada dibangun tempat untuk buang air. Orang kalau buang air pergi ke situ. Ya, sampai di zaman sekarang pun di kampung-kampung kadang WC-nya pisah dari rumah, di belakang dia dibuat sendiri. Nah, ada tikus masuk ke situ. Baik, ada tikus. Dia buang air. Ma'al qahu minan najasa. Apakah dia buang apakah dia misalnya habis makan bangkai, ya. Kemudian misalnya ada yang ada di tempat WC itu. Nah, atau misalnya kotorannya kalau lagi banyak tikus gitu, ya. Kemudian kotoran atau najis yang dia buang, ya, dia buang najis di tempat al-akhliyah, maka ini semua dimaafkan. Ini semua dimaafkan. Nah, misalnya nih ada air di kamar mandi misalnya, ya, di luar gitu, buyutul akhliyah, ya, buyutul akhliyah, di rumah, di tempat buang air di luar. Ya, namanya di luar, apalagi di zaman dahulu tidak seperti sekarang, ya. Tikus keluar masuk. Nah, kadang airnya nggak tertutup, ada kotorannya masuk ke dalam situ, ya. Kotorannya masuk ke dalam situ, ke dalam air yang disimpan untuk buang air itu, untuk cabang. Nah, ini termasuk najis yang dimaafkan pada air tersebut. Boleh dipakai untuk bersuci. Nah, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, sudah, ya. Sebelumnya disebutkan di situ terkait dengan najis yang tidak dilihat, yang tidak bisa kelihatan oleh mata. Ini Ar-Ramli rahimahullah berpendapat secara mutlak, ya, sama seperti sebelumnya. Secara mutlak maksudnya di sini mau najis mughalladhah atau mutawassithah, sama saja, selama tidak kelihatan oleh mata maka dimaafkan, kata Ar-Ramli. Sementara Ibnu Hajar mengatakan ini hanya berlaku pada selain najis mughalladhah. Jadi misalnya ada najis tidak kelihatan, tapi itu dari anjing. Misalnya tubuhnya anjing basah, terus dia goyang-goyangkan badannya, ada percikan masuk ke dalam air. Ada percikan air dari tubuhnya itu anjing pindah ke mana? Ke air. Maka ini menurut Ibnu Hajar najis, tidak dimaafkan. Walaupun percikan itu tidak kelihatan oleh mata, paham, ya? Ya, percikan itu tidak kelihatan oleh mata, tapi dari anjing jelas. Ini apa? Tidak dimaafkan menurut Ibnu Hajar. Sementara Ar-Ramli mengatakan dimaafkan. Ya. Ini tambahan terkait dengan an-najasah allati la yudrikuha tarf, yakni menurut Ar-Ramli mutlaqan walaupun dari mughalladhah. Sementara Ibnu Hajar mengatakan tidak berlaku pada najis mughalladhah. Nah, betul.
famiha. Baik. Yang terakhir yang dimaafkan berikutnya adalah al-yasir min gubaris sirjin, yakni abu-abu pembakaran najis. Ada najis dibakar, terbang kan asap. Nah, kemudian sebagian dari asapnya ini ingat yasir, sedikit saja. Ada sedikit dari abu ya, pembakarannya yang terbang bersama asap. Kan kalau asap murni itu kan asap ya. Abu-abu gitu. Tapi kalau sama zat itu kan hitam. Paham ya? Kayak bakar karet itu kan hitam. Itu kenapa hitam? Karena bukan hanya asap, ada campuran karet yang terbakar ikut terbang. Najis juga kayak gitu. Ketika najis dibakar, maka akan ada bagian najis itu yang ikut terangkat bersama dengan asap. Nah, ini kalau ada yang masuk dalam air, kalau dia yasir maka dimaafkan. Tapi kalau kasir banyak maka tidak dimaafkan. Paham ya? Ada orang bakar sampah, ada juga di dalamnya misalnya bangkai kucing yang sudah kering atau bangkai apalah, terbang. Nah, jelas ada bangkai di situ. Kemudian ada asapnya masuk ke dalam air, jatuh ke dalam air. Ya. Baik, ini dimaafkan kalau sedikit, kalau banyak tidak dimaafkan. Yang terakhir adalah su'ril hirra. Su'ur adalah apa itu su'ur? Su'ur adalah air bekas minum. Ini gelas ini. Kalau saya minum, gelas ini saya minum setengah ya. Sisanya setengah ini namanya su'urul insan. Su'urnya manusia. Ini bekas minum, bukan yang ada di bibir, bukan. Paham ya? Bukan liur. Su'ur itu adalah bekas minum. Baqiyatu asyarab. Sisa minuman yang tidak diminum, namanya su'ur. Baik. Kata beliau su'urul hirra, bekas minumnya kucing. Yang mana kucing ini sudah makan najis, fix, sudah makan najis, sudah makan tikus misalnya ini kucing, ngejar tikus, tangkap, dia dapat, digigit, otomatis ditaringnya itu kucing ada bulu tikus, ada darahnya misalnya, ya, atau dagingnya. Summa ghabat zamanan, setelah itu kucing itu menghilang sejenak, kita lihat, menghilang sejenak, wahtumila, dan ada kemungkinan, walaupun kemungkinan kecil, dia minum dari air 2 kullah. Misalnya sekitar rumah ada danau, sekitar rumah ada kolam renang. Tapi jarang sih kucing di situ datang pergi minum. Oke, jarang. Tapi ada nggak kemungkinan walaupun kecil? Kalau sekitar kemungkinan sih ada. Ya itu, walaupun kemungkinan kecil. Paham ya? Walaupun kemungkinan kecil. Jadi kita lihat kucing nangkap tikus, makan bangkai, najis mulutnya, fix, najis mulutnya. Setelah kita lihat itu, kita noles sejenak. Atau dia yang pergi tidak kelihatan gitu. Dia pergi. Kita lihat. Beberapa saat datang lagi kembali. Datang lagi kucing itu pergi minum air dari baskom kita. Dari baskom ya. Datang pergi minum air. Setelah itu dia pergi. Nah, apa hukum air ini? Kalau mulutnya najis. Paham sampai sini? Perhatikan, apa hukum mulutnya? Najis. Kenapa? Karena kita lihat tadi makan bangkai. Tapi kan ada kemungkinan dia minum air, tapi itu kemungkinan. Wal yakin la yazul bisyak, keyakinan tidak gugur dengan apa? Keraguan-raguan. Jadi najis, mulutnya tetap dihukumi najis. Tapi bagaimana dengan suurnya? Suurnya dihukumi suci. Kenapa? Karena hukum asal air adalah suci. Sementara ini mulutnya ada kemungkinan hilang, walaupun betul tidak ada, walaupun tidak ada kepastian, tapi ada kemungkinan dia habis minum air, bersihkan itu mulutnya. Walaupun itu bukan kepastian, bahkan bukan dugaan besar. Tapi ini ketika kucing itu datang pergi minum di air, maka apa? Suurnya dimaafkan. Dah sampai sini? Baik, wallahu taala alam bisawab. Kata beliau rahimahullah, fala tunajjisu ma asabathu bi famiha ma'ar rutubah. Maka tidak menajisi apa-apa yang dikenai oleh mulutnya, apa yang airkah atau apapun yang disentuh oleh mulut kucing itu ma'ar rutubah, walaupun basah. Ini walaupun terjadi perpindahan najis. Li'annal asla baqa'uhu 'ala thahara, karena hukum asal air itu suci. Wa in kana al-aslu baqa'a najasati famiha, walaupun hukum asal pada mulutnya najis. Sekarang kita sudah jelas dia makan najis nih, makan najis, tapi kemudian apa? Sempat hilang
Baik, setelah itu dia minum lagi. Dia minum air. Jadi kita bilang kemungkinan dia minum air ketika dia menghilang kecil, maka tidak bisa menggugurkan keyakinan yang najis habis makan bangkai. Jadi hukum asal pada mulutnya adalah najis. Baik. Kemudian dia datang pergi minum air. Dia datang pergi minum air. Jelas ya? Apa hukum airnya? Hukum airnya apa? Najis. Cuman najisnya dia apa? Dimaafkan karena ada kemungkinan tadi. Maka wallahu a'lam bishawab, apa yang disebutkan di sini oleh Ramli rahimahullah, fala tunajis, tidak menajisi, ini kurang pas dengan pembahasan karena di sini kan dikatakan di awal wa yu'fa, dimaafkan. Kalimat dimaafkan berarti najis, cuman dimaafkan. Setelah itu beliau mengatakan di bawah fala tunajis, tidak menajisi. Ini wallahu a'lam kurang pas. Paham ya? Ya. Karena kalimat tidak menajisi berarti dari asal itu mulutnya kucing tidak najis. Paham ya? Ketika dikatakan tidak menajisi air, berarti asalnya mulutnya tidak najis. Tapi beliau sendiri yang bilang asalnya baqaun najasa famiha. Asalnya mulutnya tetap najis. Bagaimana bisa dikatakan tidak najis tapi hukum asal mulutnya najis? Paham sampai sini? Ini agak sedikit iskal kalimatnya. Kita katakan bahwa oke, mulutnya asalnya najis, betul itu. Nah, tapi ketika dikatakan asal mulutnya najis terus dia minum, berarti airnya seharusnya apa? Najis juga, cuman dimaafkan. Itu yang pas dengan pembahasan. Wallahu taala alam bishawab. Ini selesai pembahasan terkait dengan apa air najis dan hal-hal yang dimaafkan kalau jatuh ke dalam air. Baik. Jadi khulasah terkait dengan ini, najis yang dimaafkan, yang pertama adalah bulu, sedikit bulu yang najis. Kecuali kalau bulu dari mughalladhah, maka tidak dimaafkan. Yang kedua, dan juga tentu saya tidak merubah ya. Ini syarat mutlak untuk semua ini. Syarat mutlak untuk semua najis-najis yang dimaafkan, perhatikan. Yang pertama apa kemarin? Tidak boleh mughalladhah. Kalau bulunya dari mughalladhah tidak dimaafkan. Kalau najis yang bukan najis yang tidak kelihatan dari mata, tapi mughalladhah kata Ibnu Hajar tetap najis, tidak dimaafkan. Baik. Yasir min gubaris sirjin. Najis bakaran asap dari najis. Berlaku kalau bukan bangkai anjing yang terbakar, bangkai babi, bangkai yang lain. Baik. Kalau bangkai anjing babi yang terbakar maka tidak dimaafkan karena mughalladhah. Jelas sampai sini? Baik. Kalau misalnya kucing gigit anjing. Paham ini? Kucing gigit anjing. Berdarah kan begitu. Otomatis najis mulutnya. Ini tidak berlaku untuk kaus tadi. Biar dia menghilang, dia tidak berlaku. Ketika dia menghilang dan kelihatan, datang pergi minum, kita bilang tidak dimaafkan. Kenapa? Dia tadi minum gigit anjing. Paham? Ada darah di mulutnya. Paham? Ini pengecualian yang pertama. Jadi ini yang disebutkan semua najis dimaafkan. Najisnya dimaafkan pada apa? Pada air tok. Paham? Tidak berlaku kalau kena pakaian. Nanti ada pembahasan tersendiri di bab sholat. Dimaafkan pada air. Paham? Dengan syarat bukan mughalladhah. Satu. Baik. Yang kedua tidak merubah air. Kenapa tidak merubah air? Karena najis yang air yang banyak saja, air yang lebih dari 2 kulla, kalau kamu masukkan najis dan berubah, hukumnya apa? Najis, apalagi air sedikit. Walaupun dimaafkan, tapi kalau banyak-banyak terus berubah, ya sudah. Paham sampai sini? Tidak dimaafkan. Jadi syaratnya dimaafkan kalau tidak merubah air. Baik. Yang ketiga bukan perbuatan manusia. Karena ini dimaafkan rata-rata karena sulit dihindari. Orang bakar asap ini sulit asap, gimana caranya mau dihindari? Paling kita tinggal tutup gitu. Tapi kalau bejana di zaman dahulu kan banyak di luar kadang udah tertutup gitu. Ya, bagaimana cara menjaga tikus? Kan begitu ya? Ya, padahal ini rumah Baitul Akhliya, rumah WC di luar rumah itu gimana cara mau begadang nungguin tikus, kan masyak sulit. Sehingga dimaafkan. Kenapa? Karena hal-hal ini rata-rata sulit untuk dijagai. Cica, dari mana kita tahu cica tiba-tiba jatuh ke bawah? Mau dijagai kan sulit. Makanya tapi kalau gara-gara perbuatan manusia nggak dimaafkan karena berarti bisa dijaga. Jangan lakukan. Ketika kamu sengaja lakukan,
ambil asap, ya ambil asap sedikit baru kasih mulut air, najis, tidak dimaafkan karena perbuatan manusia. Ini 3 syarat penting terkait dengan najis-najis yang dimaafkan. Dia hanya dimaafkan kalau bukan dari mughalladhah, bukan anjing babi atau peranakannya. Yang kedua, tidak merubah sifat air, dan yang ketiga apa? Bukan perbuatan manusia. Dan ingat, perubahan di sini biar perubahan kecil, tidak perlu perubahan signifikan. Tidak sebagaimana kalau yang masuk itu benda apa? Benda suci. Kalau benda suci nanti merusak air kalau perubahannya apa? Signifikan. Tapi kalau najis masuk ke air, biar perubahan kecil sekali, najis sudah. Walaupun kecil, dan dipersyaratkan harus berubah signifikan. Taib, wallahu a'lam bishawab. Taib, mimbabil faidah. Di sini sudah disebutkan najis yang dimaafkan pada apa? Pada air. Sekarang kita mau sebutkan najis yang dimaafkan pada pakaian, tubuh dan tempat. Najis yang dimaafkan pada pakaian, tubuh dan tempat saja, tidak dimaafkan pada air, yaitu darah yang sedikit. Baik, nanti akan ini secara global saja dulu. Darah yang sedikit kalau kena tubuh, pakaian, tempat ketika sholat dimaafkan. Darah najis, paham? Dan syarat sah sholat tidak boleh ada najis pada pakaian, tubuh dan tempat, tidak boleh ada najis. Tapi kalau sementara sholat ada najis di pakaian, tubuh dan tempat, maka dimaafkan. Kalau darahnya sedikit dengan rincian yang akan datang nanti bismillah. Nah, ini dimaafkan di pakaian, tubuh dan tempat darah, tapi enggak dimaafkan di mana? Di air. Kapan ada darah jatuh di air biar sedikit najis airnya, enggak dimaafkan. Paham? Dah. Makanya tadi dikatakan hewan bangkai yang tidak mengalir darahnya. Baik. Kalau misalnya apa? Sudah, itu nantilah kita bahas ya. Sudah, biar terlalu panjang. Jadi yang najis yang dimaafkan di pakaian, tubuh dan tempat toh adalah apa? Darah dan teman-temannya, darah, nanah gitu ya. Ini dimaafkan semuanya. Baik. Kemudian najis yang dimaafkan di dua-duanya. Ada najis yang dimaafkan di kedua-duanya. Yaitu najis yang tidak kelihatan oleh mata. Ini najasatun la yudrikuha at-tarf. Ini dimaafkan di air, dimaafkan di pakaian, tubuh dan tempat. Dimaafkan dua-duanya. Apalagi dimaafkan pada dua-duanya, najis yang tidak bisa dijaga, dihindari. Ini juga dimaafkan pada keduanya. Air dan pakaian. Termasuk dimaafkan pada pakaian afwan ini tadi ya, bulu hewan tunggangan. Itu juga dimaafkan pada pakaian, tubuh dan tempat. Sedikit bulu najis. Bulu yang najis juga dimaafkan pada pakaian, tubuh dan tempat. Nah, bulu tunggangan itu karena sulit dihindari, dia pergi sholat pakai keledai misalnya, boleh. Nah, ketika ada bulunya yang melekat, dimaafkan. Karena itu sulit dihindari. Itu sulit untuk dihindari. Tapi wallahu a'lam bishawab. Jadi ada najis yang dimaafkan pada air tok ya. Disebutkan di sini ada najis kecuali yang la yudrikuhu tarf ya, kecuali najis yang tidak dilihat oleh mata. Itu berlaku umum. Baik. Jadi ada najis yang hanya dimaafkan di air, enggak dimaafkan di pakaian. Yang kedua ada najis yang dimaafkan di pakaian saja, tapi tidak dimaafkan di air, yaitu apa? Darah, sedikit darah. Dan ada najis yang dimaafkan pada keduanya, yaitu najis yang tidak bisa dilihat oleh mata, dan najis yang apa? Ya, najis yang sulit untuk dihindari. Baik. Seperti misalnya lagi sholat di musim-musim yang lagi banyak nyamuk. Orang sholat di masjid nyamuk. Kadang dia sulit menghindari gitu. Kadang seperti terus tiba-tiba ada yang kepukul, ada yang jadinya bangkai kan begitu ya. Dan bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya tidak dimaafkan pada dasarnya di sholat, di pakaian. Tapi karena sulit untuk dihindari maka jadi
dimaafkan gara-gara sulit dihindarinya. Bukan gara-gara dia bangkai dari hewan yang tidak mengajar, enggak. Karena itu enggak dimaafkan dalam salat. Tapi dalam hal sulit untuk dihindari. Allahu a'lam bishawab. Contoh lain misalnya kotoran cicak di masjid yang banyak cicaknya. Baik ya. Habis sholat ditinggal, ya banyak lagi jatuh gitu ya. Setiap mau sholat dibersihin, masyaqqah. Nah, maka ini najisnya dimaafkan karena sulit untuk dihindari. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini selesai terkait dengan najis yang ini. Baik, Allahu a'lam bishawab.